Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kasih dan anugerahnya terus menyertai kita. Sebelum kita belajar bersama dengan firman Tuhan dalam acara santapan rohani, mari kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, memberkati kami, berikan kesehatan dan kekuatan. Kami akan belajar dengan firman-Mu. Tuhan tolong Bapak supaya kami mengerti akan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya ambil dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kehidupan manusia yang namanya khawatir itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan. Dalam kondisi, situasi apapun, manusia selalu diwarnai dengan yang namanya khawatir. Nah, namun demikian, Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Dan tentang kekhawatiran itu juga disampaikan kepada Tuhan Yesus, kepada murid-muridnya, dan juga kepada orang banyak. Paulus menyatakan dengan jelas, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Bagaimana caranya menyatakan keinginan itu kepada Allah? Paulus menjelaskan lebih jelas, melanjutkan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, doa adalah satu-satunya cara untuk kita orang percaya bisa beraktivitas, bisa berdialog, bisa berinteraksi dengan Tuhan, yaitu dengan namanya doa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang paling nikmat, orang yang paling bisa menikmati sebuah kehidupan apabila berhasil menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Allah. Kita lihat ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera. Damai sejahtera itu Bapak Ibu Saudara tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa ditukar dengan kekayaan. Tidak bisa ditukar dengan kepandaian, dengan kehebatan, dengan kecerdasan, dengan pengalaman. Tidak. Tetapi damai sejahtera itu akan mengalir, akan masuk, akan memelihara kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Ketika kita dalam kecemasan, ketika kita dalam kebimbangan, ketika dalam ketakutan, di dalam kegelisahan, di dalam kekhawatiran,
kita berdoa, Allah mengalirkan damai sejahtera itu kepada kita. Hati kita yang kacau, gundah gulana akan dipelihara oleh yang namanya damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan kekhawatiran itu menghantui Bapak Ibu Saudara. Jangan membiarkan kegelisahan, ketakutan itu menghantui Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa beristirahat dengan baik, tidak bisa bekerja dengan fokus, tidak bisa berjalan dengan fokus. Kenapa? Karena dirundung dengan khawatir. Ya, dirundung dengan khawatir, dirundung dengan ketakutan, dirundung dengan kegelisahan. Ya, ketika anak-anak belum pulang sekolah, khawatir. Suami belum pulang kerja, khawatir. Istri belum pulang, khawatir. Ya, kita belum bayar listrik, khawatir. Belum bayar BPJS, khawatir. Kenapa? Karena kehidupannya dirundung, dipenuhi dengan kekhawatiran. Tetapi Paulus mengajak kepada kita, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Doa, permohonan, dan ucapan syukur inilah nilai yang berharga di hadapan Tuhan. Gak perlu bersungut-sungut, gak perlu berbantah-bantah, tidak perlu marah-marah, cukup mengucap syukur. Dan itu berkenan kepada Allah. Ketika doa kita berkenan kepada Allah, Allah berkenan akan mengalirkan damai sejahtera kepada kita. Dan damai sejahtera itu Bapak Ibu Saudara akan merubah perkataan yang sehat. Ya, perkataan yang sehat akan membangun sebuah komunikasi yang sehat, akan membangun sebuah keluarga yang sehat. Ayat selanjutnya ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan dipuji dan patut untuk dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, perkataan yang sehat ketika hati kita damai sejahtera, ketika kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Serahkan segala kekhawatiran kepada Allah, maka Dia akan memelihara kamu. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dicintai Tuhan, disayang Tuhan, dengan korbannya di atas kayu salib penuh Golgota, sudah menebus saudara, sudah menyelamatkan saudara. Oleh karena itu, hendaknya janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dan ucapan syukur. Allah akan mengaruniakan damai sejahtera, sukacita, ketentraman dan ketenangan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan dengan segala kekhawatiran, ketakutan dan kegelisahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami dalam masa-masa ini Tuhan. Bapa, Engkau menolong, Engkau mengaruniakan damai sejahtera, sukacita, ketentraman dan ketenangan dalam hidupnya. Sehingga dalam ketentraman dan ketenangan itu akan menimbulkan
setiap ucapan yang sehat, setiap perkataan yang sehat akan membangun sebuah keluarga yang sehat. Guna hormat untuk kemuliaan Bapa di surga. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Amin.